dari kompetensi coaching itu bisa dilihat dari saat dia melakukan coaching. Tapi hal-hal yang di luar sesi coaching pun itu juga harus dicek gitu ya. Halo teman-teman, senang sekali saya Ica bisa menemani dalam dunia leadership coaching. Nah, kali ini kita bersama dengan Coach Aditya Amijaya membahas tentang apa sih gelar-gelar dalam seorang coach, dan kalau misalkan kuliah itu kan ada setelah lulus gitu mungkin dapat gelar ya. Dan kalau seorang coach itu tahu atau enggak kompetennya dari mana itu seperti apa. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo, saya Ica, senang sekali bisa menemani dalam dunia leadership coaching, channel yang membahas seputar leadership dan coaching. Oke deh, halo Coach Adit, apa kabar nih Coach? Baik, apa kabar juga Mbak Ica? Baik, alhamdulillah nih Coach. Kali ini kita mau ngebahas tentang kompeten atau enggaknya nih seorang coach, dilihat dari mananya sih Coach? Oke, waduh ini pertanyaannya ini juga ya, berat juga nih. Berat ya di pertanyaan. Kompeten apa enggaknya ya? Iya. Yes, oke. Gimana jadinya? Iya, jadi kan kalau misalkan ada orang kuliah nih Coach, lulus kan dapat gelar gitu ya Coach ya. Nah, kalau seorang coach itu kan ada gelarnya Coach Adit gitu, Coach siapa gitu. Itu gelarnya dapat dari mana itu Coach? Oke, ya kalau orang lulus kuliah dapat gelar akademik ya. Iya. Artinya dia sudah menyelesaikan studinya, sudah dinyatakan lulus ujiannya dan seterusnya. Nah, kalau dikatakan kompeten ya belum tentu juga dia kompeten juga kan ya. Iya juga sih. Kompeten itu kan artinya ketika dia sudah membuktikan, artinya gini sih, ya kalau sudah membuktikan berarti dia sudah perform ya. Tapi kalau kompeten itu paling tidak dia sudah dinyatakan, mungkin juga bisa dikatakan gitu kali, lulus kuliah, dia sudah dapat gelar, artinya dia sudah dinyatakan kompeten untuk menjalankan fungsinya sebagai apa saja, sebagai orang yang di bidang apa kek itu ya, Biologi teknik, gitu ya. listrik atau mekanik atau ekonomi atau hukum gitu ya. Iya. Dia sudah dinyatakan memenuhi standar-standar yang ditetapkan gitu ya. Nah, sama nih kalau coach juga gitu. Ya banyak sekali memang, apalagi di Indonesia ini kan sudah semakin semakin banyak nih ya kebutuhan akan coaching ya, baik itu individu maupun korporat, terutama korporat ya atau perusahaan. Mereka tentunya ingin meng-hire seorang coach yang memang ini ya kompeten ibaratnya gitu, yang terjamin lah gitu ya ininya ya, profesinya ya. Pasti ada syarat-syaratnya kan gitu. Iya. Syarat-syaratnya apa? Kalau untuk meng-hire seorang konsultan mungkin mereka sudah biasa untuk meng-hire seorang trainer gitu ya. Nah, kalau coach masih banyak yang bingung gitu ya. Iya. Gitu. Masa seorang coach pengalaman yang dibutuhkan ya mampu mengajarkan time management. Itu nggak ada hubungan, itu berarti dia trainer time management ya. Iya benar. Jadi dulu apa dong gitu. Nah, ya jadi ini harus dipahami juga sih buat teman-teman di sana atau di perusahaan yang memang ingin meng-hire seorang coach gitu ya. Seperti apa gitu ya kebutuhannya, dan ada yang syarat-syarat yang umum, ada syarat-syarat yang spesifik gitu ya. Kalau yang syarat-syarat umum mungkin yang perlu saya jelaskan dulu nih, itu syarat umumnya seorang coach. Yang pertama, jadi harus bisa coaching kan gitu. Benar juga sih, nggak bisa coaching masa ya jadi coach ya Coach. Iya, ya dari mana buktinya dia bisa coaching. Nah, ya. Nah, ini macam-macam nih, karena gelar coach atau coaching itu kan ilmu atau skill yang non akademis ya. Ya, tidak dikontrol oleh suatu pemerintahan di negara itu ya. Di negara Indonesia itu nggak ada standar yang dikontrol gitu ya tentang coaching ini gitu. Ini profesional gitu ya, bukan akademis. Jadi beda nih. Jadi siapa yang mengontrol, siapa yang menetapkan standar-standar ini? Nah, yang menetapkan standar-standar ini adalah organisasi yang memang ditunjuk oleh negara atau pemerintah, yang dianggap isinya adalah orang-orang yang memang sudah ahli dalam coaching gitu ya. Nah, salah satunya yang memang terbesar sampai sekarang ini adalah International Coaching Federation. Internasional lagi ya, berarti
merambah ke seluruh dunia gitu ya, standar ini gitu ya. Jadi ICF atau International Coaching Federation itu adalah suatu lembaga organisasi yang disebut badan regulasi gitu ya, badan regulasinya coaching gitu ya. Bukan hanya dia komunitas gitu ya, bukan komunitas coaching saja belaka gitu ya, komunitas para coach, tapi lebih dari itu, yaitu dia sebagai badan regulasi tentang coaching, apapun yang berhubungan dengan coaching gitu ya. Yang utamanya apa sih? Tentu kompetensinya dan kode etik. Jadi ada standarnya nih gitu ya, standar yang versinya ICF. Mungkin ada nggak versi yang lainnya? Mungkin ada, pastinya ada di organisasi coaching yang lainnya. Namun saya nggak bisa menyebut mereka karena saya bukan member mereka ya. Jadi saya nggak tahu seperti apa. Yang saya tahu ya yang ICF ini gitu. Ya, karena yang terbesar dan paling banyak menjadi referensi di dunia gitu ya. Nah, kalau sudah bikin standarnya, mereka juga bikin standar tuh nggak sembarangan gitu ya. Bikinnya duduk terus bikin nunggu vaksin baru dapat gitu bikin standar, enggak, melalui research gitu ya, research ke seluruh dunia gitu ya, sehingga akhirnya mereka merangkum menjadi satu kode etik coaching dan standar coaching. Kode etiknya ya kode etik ICF gitu coaching, kemudian kompetensinya yang sekarang adalah 8 kompetensi ICF itu. Nah, setelah udah ada standar, bagaimana memastikan para coach di luar sana memenuhi standar ini, kan gitu. Iya. Supaya dianggapnya dia punya kemampuan coaching kan gitu. Iya, betul coach. Tentunya ICF nggak bisa memaksakan setiap orang yang aku coach harus dites gitu kan. Iya juga. Ya kan, karena ini balik lagi bukan profesi yang dikontrol negara gitu ya. Kalau orang ngaku dokter ya tentu siapapun bisa meminta buktinya kan gitu kan, dan bisa dites ya harusnya gitu ya, ada buktinya, bisa dipaksa juga ya membuktikan gitu kan. Tapi kalau orang ngaku coach nggak bisa dipaksa membuktikan ya. Iya. Tapi itu volunteer dari si coachnya itu sendiri. Nah, volunteernya seperti apa? Ya, pertama dia mau secara volunteer mempelajari kode etik dan kompetensinya ICF gitu ya. Belajar dari mana? ICF sendiri tidak memberikan pelatihan itu, tapi ICF mengakreditasi gitu ya, lembaga-lembaga pelatihan, lembaga-lembaga edukasi yang mengajarkan coaching. Dan ini pun sukarela lagi nih. Volunteer ya. Volunteer, lembaga-lembaga pelatihan yang mengajarkan coaching, kalau dia mengajarkan coaching dengan standar, menggunakan standar ICF dan kode etik ICF dan ingin diakui oleh ICF, ya perlu diakreditasi oleh ICF. Nah, kalau sudah diakreditasi, para coach atau para orang-orang yang mau belajar coach ini bisa belajar dari lembaga pelatihan tersebut. Gitu ya. Nah, itu standarnya. Jadi mereka mereka belajar di sekolah-sekolah coaching atau lembaga-lembaga pendidikan coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF itu. Gitu ya. Nah, jadi buktinya apa kalau seorang coach itu sudah dianggap paling tidak memenuhi persyaratan minimal lah ya keahlian sebagai seorang coach. Ya itu tadi, dia sudah belajar dengan kode etik ICF, belajar definisi coaching, belajar kode etik coaching, minimum berapa jam? 60 jam. Lama juga ya coach. 60 jam. Jadi Lama juga. ya 8 kompetensi kode etik, kalau dia jangan cuma 3 hari gimana gitu. Iya sih bener, mabok. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, walaupun 3 hari itu 24 jam ya, 24 jam kali 3 ini orang nggak bisa tidur, Nggak tidur. Tambah parah gitu kan malah. Ya kalau 60 jam. Kalau sehari training biasanya berapa sih? Sehari kadang 4 kalau onsite jam, ya? Iya. Kadang kalau itu bisa 6 jam. 6 jam. Ya 6 jam. Kalau 6 jam sehari di luar istirahat, coffee break itu 6 jam.
di luar hahihinya ngobrol 6 jam gitu ya. Berarti harus 10 hari ya. Oh, iya bener juga 10 hari. Lebih dikit ya. Nah, gitu. 10 hari tuh baru 60 jam Baru gitu. 66 jam. Karena memang harus betul-betul menguasai kode etik dan kompetensi. Bukan hanya menguasai ilmunya tapi juga bisa mempraktekannya gitu. Nah, apakah cukup dengan itu? Iya, Coach. 60 jam training? Iya, Coach. Ternyata Cukup, enggak. Karena ini adalah kompetensi yang berupa skill ya. Jadi perlu adanya jam terbang. Jam terbang bahwa dia sudah benar-benar skillnya itu bisa dipraktekkan secara konsisten dan lancar gitu ya, dengan baik gitu. Nah, minimum dia harus punya jam terbang 100 jam. Ya, setelah training minimum dia sudah melakukan coaching 100 jam. Gitu ya. Setelah itu apalagi yang dianggap dia sudah dianggap ini ya, untuk membuktikan bahwa dia sudah ini ya, sudah punya skill coaching yang baik, yang ini ya, yang oke lah gitu ya. Ya setelah itu dia harus ada mentoring lagi 10 jam. Harus dimentor oleh coach yang sudah senior. Untuk mempertajam kompetensi dan kode etik yang dia pelajari di kelas gitu. Ya setelah itu apalagi? Ada lagi ujian lagi. Ada ujian online dari ACF-nya gitu ya, ujian online. Karena nggak semua hal dari kompetensi coaching itu bisa dilihat dari saat dia melakukan coaching, tapi hal-hal yang di luar sesi coaching pun itu juga harus dicek gitu ya, terutama terkait dengan kode etik gitu kan. Kan kode etik kan bukan hanya kode etik pada saat meng-coaching, kode etik pada saat di luar sesi coaching pun seorang coach itu harus bisa mempraktekannya dengan baik gitu ya, yang di luar sesi coaching gitu ya, yang ketika dia berinteraksi dengan klien, berinteraksi dengan karyawan, berinteraksi dengan atasannya klien, bahkan berinteraksi dengan masyarakat umum, itu ada kompetensinya dan ada kode etiknya gitu. Ya ampun, seininya ya, segitu rumitnya ya. Nah ya gitu ya, itulah untuk membuktikan bahwa seorang coach ini dia bukan hanya berkompeten tapi juga berintegritas gitu. Nah itu ada ujian online-nya 155 soal selama 3 jam ya, kalau versinya SCF ya gitu, untuk memastikan bahwa dia juga bisa mempraktikkan coaching